Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meidiana Hana Putri dengan NRP 602625-2016. Di sini saya berasal dari kelompok 3 dengan proyek website Jaberkel atau jadwal belajar bimbingan kelas, di mana saya akan mempresentasikan hasil proyek saya berupa tugas puas individu, System Development and Implementation. Di sini saya akan mempresentasikan sesuai dengan alur dari soal yang sudah diberikan. Yang pertama adalah memberikan overview atau brief yang eh, merujuk pada pembagian tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing anggota kelompok serta peran yang dikerjakan oleh saya sendiri. Nah, pembagian tugas dalam kelompok ini dilakukan berdasarkan modul utama pada sistem Jabarkel. Teman saya, Hedi Kartika, itu bertanggung jawab pada modul autentikasi dan manajemen pengguna yang mencakup pengelolaan data siswa dan guru, serta penjadwalan. Kemudian teman saya, Kristina, itu bertanggung jawab pada modul materi dan presensi meliputi pengelolaan materi, pembelajaran oleh guru, serta pencatatan dan pemantauan kehadiran siswa. Kemudian teman saya Sabita itu bertanggung jawab pada modul kuis dan pelaporan akademik yang mencakup pengelolaan kuis, akses kuis bagi siswa, serta eh, laporan hasil belajar dan perkembangan akademik dari siswa. Kemudian, bagian tugas ini dilakukan agar setiap anggota itu dapat fokus pada pengembangan modul yang berbeda, namun tetap saling terintegrasi dalam satu sistem. Nah, kemudian saya itu sebagai penanggung jawab modul pembayaran. Saya bertugas untuk merancang dan menyusun kebutuhan sistem yang berkaitan dengan proses administrasi pembayaran siswa secara digital dan akses masuk ke website atau login lokatnya. Nah, modul pembayaran itu memungkinkan siswa mengunggah bukti pembayaran, di mana pada proyek ini saya akan mendemonstrasikan terkait modul pembayaran. Saya menyusun kebutuhan fungsional yang mencangkup fitur unggah bukti pembayaran, penyimpanan riwayat pembayaran, verifikasi pembayaran oleh admin, aktivasi status siswa secara otomatis setelah pembayaran valid, serta penyajian laporan pembayaran. Nah, dengan demikian, tugas saya berfokus pada pengelolaan proses pembayaran agar berjalan lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mendukung kelancaran operasional lembaga bimbingan belajar. Nah, kemudian saya akan menampilkan terlebih dahulu use case untuk modul pembayarannya. Ya, use case untuk modul pembayaran itu diambil dari dokumen SRS kami. Untuk yang pembayaran dari sisi aktor siswa, itu yang pertama adalah sebagai berikut. Nah, use case ini digunakan oleh aktor untuk mengunggah bukti pembayaran di mana aktor dapat mengisi formulir pembayaran, mengunggah file bukti transfer, melihat status verifikasi dan riwayat pembayarannya. Kemudian kondisi sebelumnya atau preconditionnya itu yang pertama aktor itu sudah harus melakukan login ke dalam sistem. Kemudian aktor sudah mengakses dashboard siswa, di mana alurnya yang pertama adalah use case dimulai ketika aktor ini memilih menu pembayaran. Nah, pada menu pembayaran ini, sistem akan menampilkan halaman pembayaran. Lalu aktor memilih menu formulir pembayaran untuk mengunggah bukti pembayaran. Lalu sistem menampilkan formulir pembayaran dan aktor nanti akan diharapkan mengisi data pada formulir pembayaran. Setelah aktor mengisi data, maka sistem akan memvalidasi isian dari formulir itu sendiri. Lalu aktor akan mengunggah bukti pembayarannya. Kemudian kondisi sesudahnya, aktor ini berhasil mengunggah bukti pembayaran yang ditandai dengan data bukti pembayaran tersimpan pada sistem dan data dapat dilihat eh, oleh aktor pada riwayat pembayaran atau pada tabel riwayat pembayaran, baik itu menunggu proses verifikasi oleh admin atau telah diperbaharui oleh aktor sebelum diverifikasi. Nah, untuk yang use case kedua itu adalah uh, pembayaran yang dari point of view dari si admin, di mana deskripsi singkatnya use case ini digunakan oleh admin untuk memvalidasi bukti pembayaran yang diunggah oleh siswa serta melihat riwayat pembayaran yang telah diverifikasi. Jika pembayaran dinyatakan valid, maka status siswa akan berubah dari tidak aktif menjadi aktif. Nah, kondisi sebelumnya.
aktor itu telah melakukan login ke dalam sistem, kemudian aktor atau admin itu telah mengakses dashboard dari admin. Alur dasarnya, use case dimulai ketika aktor memilih menu pembayaran. Lalu sistem akan menampilkan halaman manajemen pembayaran. Lalu aktor memilih menu verifikasi pembayaran. Lalu sistem menampilkan daftar pembayaran yang menunggu verifikasi. Lalu aktor memilih salah satu data pembayaran. Lalu sistem menampilkan detail pembayaran dan bukti transfer. Lalu aktor melakukan validasi pembayaran. Yang selanjutnya, sistem memberikan respon dengan menyimpan status pembayaran sebagai valid atau terverifikasi. Kemudian sistem mengubah status siswa dari yang tidak aktif menjadi aktif. Lalu use case selesai. Kemudian sudahnya. Yang pertama adalah data jadwal kelas berhasil disimpan atau diperbaharui dalam sistem. Sistem menampilkan daftar jadwal kelas dalam 1 minggu sesuai dengan data yang telah diatur. Kemudian di sini proyek pengembangan website jadwal belajar lembaga bimbingan atau Jaberkel itu dilatar belakangi oleh kebutuhan lembaga bimbingan belajar akan sistem yang mampu mengelola kegiatan akademik dan administrasi secara lebih terstruktur, efektif, dan terintegrasi. Lalu keterkaitannya antara kebutuhan sistem atau requirement dengan use case yang menjadi tanggung jawab saya. P1 itu sistem harus memungkinkan siswa mengunggah bukti pembayaran dalam format JPG atau PNG. Kemudian direalisasikan melalui use case ketika siswa mengakses menu pembayaran dan memilih opsi upload bukti pembayaran sehingga sistem menampilkan formulir unggah file. Kemudian FRP2 itu sistem harus menyimpan riwayat pembayaran pribadi yang dapat diakses oleh siswa. Kemudian FRP3 itu sistem harus menyediakan fungsi bagi admin untuk melakukan verifikasi terhadap bukti pembayaran yang masuk. Lalu FRP4 itu sistem harus dapat mengubah status siswa menjadi aktif secara otomatis setelah pembayaran diverifikasi oleh admin nantinya. Lalu FRP yang terakhir, sistem harus memungkinkan admin untuk melihat laporan rekapitulasi pembayaran bulanan. Lalu poin yang kedua, dari use case yang ada, kita akan mendeskripsikan perancangan dari SOA. Yang pertama, dijelaskan dan ditunjukkan final architecture of SOA yang sudah saya desain. Kemudian fungsinya per layer dan apakah service tersebut sudah berada pada layer yang benar. Nah, yang pertama di sini arsitektur SOA yang dirancang, fungsi setiap lapisan layer, serta kesesuaian penempatan layer atau penempatan service pada masing-masing lapisan. Nah, final dari SOA arsitektur yang saya desain untuk sistem Jaberkel Payment adalah sebagai berikut. Ini adalah tabelnya, ada presentation layer, service atau API layer, business logic layer, data access layer, dan infrastructure layer. Di presentation layer, untuk user interface atau UI-nya, itu saya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Di sini, saya akan tunjukkan untuk Visual Studio Code-nya. Nah, di sini untuk di Visual Studio Code-nya saya sudah menyimpannya dalam folder public di mana CSS-nya, kemudian ini adalah CSS-nya, lalu untuk JavaScript-nya sebagai berikut, lalu untuk HTML-nya adalah sebagai berikut. Nah, fungsi dari presentation layer ini yakni adalah menyediakan antarmuka yang digunakan pengguna untuk mengakses sistem. Nah, kemudian untuk halaman websitenya itu ada di indeks HTML, di pembayaran HTML, di edit HTML, dan di edit HTML, dan di riwayat HTML. Nah, di sini akan menampilkan fungsinya adalah menampilkan data pembayaran, formulir input, dan fitur edit data pembayaran itu sendiri. Lalu kemudian ada di service atau API layernya. Di sini saya sudah menyimpan di bagian routing akan menampilkan permintaan request dari front end dan mengarahkan ke controller yang sesuai. Lalu ada juga endpoint API untuk operasi CRUD data dari pembayaran. Lalu untuk bisnis logiknya itu saya simpan di bagian controller.
di bagian controller ini. Nah, di sini itu akan mengelola logika bisnis aplikasi, memproses data dari request, dan mengatur alur komunikasi dengan model. Lalu untuk data aksesnya itu ada di bagian payment model ini, di mana di sini sistem itu dapat mengakses, lalu memanipulasi, dan mengelola data yang tersimpan pada database, sehingga bisa dikatakan bahwa bagian ini itu adalah bagian yang untuk berkomunikasi dengan database-nya. Lalu, eee, di bagian database, untuk database-nya saya menggunakan database dari Supabase. Di sini misalnya untuk yang di Supabase, untuk tabelnya ini ada ID, ada nama, ada kelas, ada tanggal, ada nominal, dan ada bukti serta statusnya. Nah, untuk buktinya itu disimpan dalam storage karena dia berbentuk sebagai file. Ini adalah contohnya. Misalnya ini sudah saya hostingnya di Vercel. Di sini kita sudah bisa membuka. Nah, seperti ini. Ini saya sudah hostingkan di Vercel. Ini adalah tampilannya, ini untuk melakukan pembayaran, lalu ini ada riwayat pembayaran dari data yang sudah diisikan sebelumnya. Kemudian kita bisa melihat buktinya, kita juga bisa melakukan edit dan hapus selama statusnya masih pending. Dapat disimpulkan bahwa service ini diletakkan sesuai dengan fungsinya. Front end hanya menangani bagian tampilan, root hanya menerima request, controller menangani alur bisnis, model menangani akses data, dan Supabase itu menjadi tempat penyimpanan. Kemudian pemisahan ini membuat sistem API itu lebih rapi, mudah diperbaiki, dan mudah dikembangkan. Lalu yang selanjutnya sesuai dengan pertanyaan, itu adalah tabular form tentang service yang kita buat, yang sudah saya buat dan bagaimana cara kita untuk mengakses service yang sudah di-provide. Nah, di sini saya sudah menyajikan tabular formnya. Itu yang pertama, sesuai dengan yang sudah ada di bagian ini, untuk get, post, put, dan delete, itu saya sudah masukkan ke dalam tabel, baik itu metodenya, path-nya, deskripsi, input parameter, dan return value. Untuk yang get itu ada slash API payment, di mana deskripsinya untuk mengambil semua data pembayaran. Kemudian untuk yang slash ID itu adalah untuk memanggil salah satu data pembayaran berdasarkan ID yang diinputkan. Nanti kita akan coba atau akan saya tunjukkan dari Postman. Lalu untuk yang post itu adalah slash API slash payment, itu kita bisa menambahkan data pembayaran melalui input form. Lalu untuk yang put, kita bisa mengedit eh, data pembayaran di ID tertentu. Kemudian untuk delete, kita bisa menghapus data pembayaran untuk ID tertentu. Poin yang ini. Implementasi layanan yang melibatkan Node.js, basis data, dan komponen pendukung lainnya, beserta hubungannya antara komponen dan sistem. Arsitektur ini, browser itu bertanggung jawab untuk menampilkan antarmuka yang dikirimkan. Node.js dan Express itu menyediakan endpoint layanan atau service yang dapat diakses oleh front-end. Controller itu menangani logika bisnis aplikasi, sedangkan model itu bertugas untuk berkomunikasi. Lalu, catatan ini juga mendukung prinsip Service Oriented Architecture atau SOA karena setiap service memiliki fungsi yang jelas dan dapat diakses melalui endpoint API yang terdefinisi dengan baik. Parameter itu dikelola melalui tiga sumber utama. Yang pertama, parameter dari URL itu diambil menggunakan regparams. Misalnya di sini sudah saya tunjukkan yang tadi di bagian payment route itu di sini kan diambilkan berdasarkan payment by ID-nya. Maka point slash API slash payment slash ID, data teks dari form seperti nama, kelas, tanggal, nominal diambil menggunakan request body-nya. Bukti transfer diambil menggunakan request file karena file dikirim melalui multipart atau form data. Nah, return value dikirim dalam bentuk JSON agar mudah dibaca oleh client side JavaScript. Nah, jika proses berhasil, maka server akan mengirimkan status HTTP dengan struktur yang seperti ini. Misalnya ada 404, 500, lalu kemudian untuk yang create seperti ini, dan lain sebagainya hingga ke tahapan delete.
Nah, komunikasi dengan client side itu dilakukan menggunakan fetch. Di klien mengecek apakah request berhasil melalui res.ok. Nah, jika res.ok bernilai true, maka data dianggap berhasil diproses dan halaman dapat diperbaharui, misalnya memanggil ulang load payment atau menampilkan alert sukses. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses registrasi, service, dan hubungan dengan layanan pendukung atau underlying service dalam alur sistem. Nah, dari flowchart ini, orchestration dimulai dari pengguna yang mengisikan formulir pembayaran. Lalu data kemudian dikirim oleh client side menggunakan fetch ke service API payment, lalu API route menerima request dan meneruskan ke payment controller. Kemudian payment controller akan menjadi orchestrator karena mengatur urutan proses. Nah, yang pertama, controller ini akan memvalidasi input, apakah data itu valid atau tidak. Apabila data tidak valid, sistem akan langsung mengirimkan respon gagal kepada klien. Jika data valid, maka controller akan melanjutkan proses ke underlying service yang pertama, yaitu supabase storage. Di supabase storage ini, data akan disimpan. Setelah itu, apabila file berhasil diupload, maka sistem akan mendapatkan URL dari file itu. Kemudian URL ini digunakan saat menyimpan data pembayaran ke underlying service. Lalu supabase. Di Supabase ini, data akan tersimpan seperti nama, kelas, tanggal, nominal, status, dan URL dari bukti transfer itu sendiri. Nah, eh, underlying service yang digunakan berdasarkan flowchart itu adalah Supabase Storage dan Supabase Database. Dari layanan yang menjadi tanggung jawab yang mencangkup fungsi, alur proses, dan rancangan layanan. Nah, servis yang dikembangkan pada sistem Jabarkel ini adalah servis yang bertanggung jawab mengelola proses pembayaran bimbingan belajar. Contohnya, misalkan akan saya langsung demonstrasikan. Di sini, misalnya saya mengisi nama pembayaran dengan nama Tanto Wirayan. Kemudian kelasnya adalah 12D. Lalu tanggalnya di sini misalkan saya memilih langsung today saja ya. Kemudian untuk lampirannya adalah Rp150.000. Kemudian filenya misalkan di sini saya menggunakan ini. Kemudian saya akan menyimpan datanya. Notifikasi bahwa pembayaran berhasil disimpan. Dari notifikasi ini, ketika kita cek ke supabase-nya atau ke database-nya, maka di bagian database itu akan muncul data baru yang sudah saya inputkan, yakni Tanto Wiryawan. Ini Wirayan, Tanto Wirayan. Nah, di Tanto Wirayan ini, itu saya bisa mengedit apakah Tanto Wirayan ini betul. Misalnya, saya bisa mengganti bukti transfer. Di sini, misalkan saya ingin mengganti dengan bukti transfer semu. Bukti transfer semu. Di sini, maka ketika saya menyimpan perubahan, maka akan muncul perubahan yang ingin ditampilkan. Yang perubahan data yang ingin diubah. Pembayaran berhasil diperbaharui seperti itu. Nah, kemudian untuk yang hapus data, misalkan di sini saya ingin melakukan penghapusan data untuk Tanto Wiryawan atau Tanto Wiryawan. Pertama saya hapus, maka akan muncul notifikasi yakin ingin menghapus data. Iya, maka dari sini datanya berhasil dihapus. Ketika kita melihat di Supabase, Tanto Wiryawan pun sudah tidak masuk di dalam database-nya. Nah, seperti itu. Itu adalah demonstrasi dari CRUD yang sudah saya buat. Lalu kemudian implementasi servisnya menggunakan Node.js termasuk penerimaan parameter masukan dan penyampaian hasil kepada klien. Nah, di sini saya akan jelaskan kalau dilihat dari Node.js-nya. Yang pertama, jika kita eh, mengimplementasikan layanan dengan framework Express.js sebagai penyedia API, setiap layanan yang diakses itu melalui endpoint REST API seperti Get API Payment, Post API Payment, Put API Payment slash ID-nya, kemudian Delete API Payment berdasarkan ID-nya. Parameter masukan diterima melalui beberapa mekanisme. Data yang dikirim melalui formulir seperti nama, siswa, nama, kelas, tanggal pembayaran, nominal, diterima melalui regbody, sedangkan parameter identitas data itu diterima melalui regparam. Misalnya regparam ID pada proses edit dan hapus data.
Nah, misalkan kemudian untuk file bukti transfer itu menggunakan middleware Muddler yang menerima file melalui rek parameter. Itu dapat dilihat di sini. Eh, Setelah data diproses, hasil layanan itu dikirimkan kembali kepada sisi klien dengan format JSON yang berisi informasi status keberhasilan atau kegagalan operasi. Nah, dengan mekanisme ini, komunikasi antara front-end dan back-end menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan mendukung pengembangan aplikasi berbasis layanan. Kemudian yang selanjutnya adalah skenario pengujian. Harapkan kita bisa menunjukkan skenario pengujiannya, baik itu sukses maupun gagal. Nah, di sini skenario pengujian yang saya lakukan itu adalah sukses untuk membuat create payment. Jika kita demonstrasikan, kalau misalkan dari create payment ini sudah saya demonstrasikan menggunakan websitenya tadi. Nah, skenario ini akan saya coba demonstrasikan menggunakan Postman. Saya akan mendemonstrasikan dari eh, Postman-nya. Di sini saya akan mencoba menggunakan metode post. Itu di sini saya akan memasukkan nama. Kemudian saya memasukkan kelas, lalu saya memasukkan tanggal, lalu saya memasukkan nominal, dan saya memasukkan buktinya. Nah, untuk bukti itu kita menggunakan formatnya file. Dimana misalkan namanya di sini adalah Wina, kelasnya misalnya 12B. Lalu tanggalnya, misalkan kita menggunakan tanggal yang ada aja, tapi kita ubah bulannya. Lalu untuk nominalnya kita masukkan 150.000 rupiah. Buktinya kita bisa mengambil, misalkan di sini kita ambil bukti TF semu. Ini seperti ini. Dan di sini, lalu kita akan coba untuk requestnya. Nah, ini jika berhasil, maka akan memunculkan seperti ini. Ini berarti di dalam website itu akan terbarui data yang ada, yakni Wina. Lalu di Sukabis juga akan muncul nama Wina di sini, seperti ini. Nah, ini kita melihat bahwa ID-nya adalah 21. Lalu saya akan mencoba untuk mendapatkan, untuk menggunakan data. Kita buat yang baru saja. Misalkan di sini kita akan memasukkan datanya itu menggunakan parameter 21, menggunakan ID 21. Berarti di sini kita akan mengambil data siswa atau data pembayaran dengan ID 21. Yang diharapkan adalah muncul yang Wina tadi. Maka kalau misalkan berhasil, maka akan muncul Winanya. Kemudian ketika kita ingin mendelete, kita tinggal delete aja seperti ini. Lalu kita akan Nah, data akan berhasil disimpan jika data itu ada. Maka di sini juga akan menghapus data Wina. Nah, data Winanya sudah tidak ada. Di website juga tidak akan muncul data Winanya. Seperti itu. Nah, lalu apabila kita ingin memperbaharui, misalnya kita perbaharui di sini ada data Azarin nomor 2, data Azarin nomor 2. Lalu misalnya kita menginputkan nama. Azarin ini saya ganti menjadi Hayunanda. Misalnya Azarin Hayunanda. Maaf, Azarin Hayunanda seperti ini. Maka ketika kita mencoba untuk memperbaharui, nah, ini diganti. Yang awalnya tadi namanya Azarin, sekarang berubah menjadi Azarin Hayunanda. Bisa lihat di websitenya juga. Coba lihat.
Kemudian eh, yang selanjutnya apabila failed eh, skenario failed, ya ini skenario gagal karena yang diisi hanya namanya saja. Misalnya di sini saya hanya mengisi nama saja, ya. Oke, misalnya di sini saya ingin mengisikan Tanto Wiryawan. Di sini di Tanto Wiryawan ini, maka jika saya menyimpan itu akan muncul notifikasi bahwa pembayaran ini gagal disimpan karena yang diisikan hanya Tanto Wiryawannya saja. Misalnya ketika saya mencoba di sini menggunakan pos, saya bisa mencobanya di sini seperti ini. Lalu saya misalkan isi pos, ya, sorry sorry di sini. Nah ini, misalkan di sini saya ingin menggunakan pos, kemudian saya ingin isi namanya saja, misalnya Tanto Wiryawan. Kita saya send. Nah, ini pembayaran gagal disimpan. Seperti itu. Sehingga itu menandakan bahwa seluruh form itu harus diisi dengan tepat. Lalu, selanjutnya adalah eh, jika dilihat, saya akan membuka untuk yang di format implementasi kode aplikasi yang memanfaatkan layanan pada sisi kliennya. Nah, pada yang sudah saya tunjukkan tadi, misalnya di sini, misalnya pembayaran sudah divalidasi, pembayaran berhasil diperbarui, pembayaran gagal disimpan, itu merupakan status yang akan dikirimkan HTTP untuk merespon data yang sudah diinputkan. Lalu, pada kode ini, form data itu mengambil seluruh inputannya. Misalnya, di sini kita akan melihat apakah data ini sudah ada atau tidak. Nah, lalu untuk selanjutnya dari sisi HTML-nya, input ini berasal dikirimkan dari form yang sudah dilihat, yakni di bagian ini. Bayaran. Nah, di sini, ini adalah tabel bodinya. Untuk payment tabel ID-nya itu ada nama, kelas, tanggal, nominal, status, bukti, dan ASI. Itu akan ditampilkan. Sesuaian hasil implementasi dengan skenario yang dirancang, seperti yang saya tampilkan tadi, kalau pembayaran berhasil disimpan, maka akan muncul pop-up pembayaran berhasil disimpan. Lalu apabila pembayaran gagal, maka akan muncul pop-up pembayaran gagal. Demonstrasi yang sudah saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.